Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Lira, Saudara Adam Irham, Ketua Panitia Rapat Kerja Nasional DPP Pemuda Lira, Saudara Joni Sirait, para pengurus Pemuda Lira di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan terima kasih kepada Pemuda Lira yang telah mengundang saya untuk membuka Rapat Kerja Nasional tahun 2021 hari ini. Saya memohon maaf tidak dapat hadir secara fisik, karena pada saat ini saya terjadwal melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya banggakan, saya termasuk orang yang percaya dengan kekuatan kaum muda, karena baik dalam sejarah masa lalu maupun di masa saat ini, kaum muda selalu memiliki peran yang sebenarnya sangat signifikan. Hari ini di tengah era perubahan global akibat disrupsi dan percepatan digitalisasi, kaum muda telah menyedot perhatian dunia. Mereka yang menghadirkan sejumlah startup dan platform digital yang memaksa perubahan perilaku umat manusia. Pun demikian, dengan masa lalu, kita tentu ingat peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa itu dikenal karena penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda dengan tujuan untuk segera melaksanakan proklamasi. Golongan muda saat itu diantaranya Wikana, Soekarni, Hairul Saleh, Asmara Hadi, Subadio Sastro Satomo, Sayuti Melik, dan lainnya. Ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa usia muda bukan berarti tidak bisa memberi sumbangsi besar bagi bangsa ini. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, di tahun 1928, tercatat dalam sejarah pergerakan bangsa, yaitu momentum lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi jangan pernah meremehkan potensi kaum muda, karena kaum muda identik dengan semangat dan gelora. Tetapi di balik harapan besar itu, saya merasa sedih melihat situasi kebangsaan belakangan ini, di mana kita sesama warga bangsa terbelah dan terpolarisasi akibat perbedaan pilihan politik dalam ajang Pilpres. Karena polarisasi ini sungguh sangat merugikan kita sebagai bangsa, apalagi jika kita ingin melahirkan pemuda tangguh, ekonomi tumbuh, dan Indonesia maju, seperti tema Rakernas Pemuda Lira hari ini. Bagaimana mungkin kita menghasilkan hal itu bila bangsa ini diisi kegaduhan dan pembelahan? Inilah yang harus menjadi perhatian saudara-saudara peserta Rakernas, karena tanpa kita menyelesaikan persoalan fundamental, kita akan terjebak di persoalan-persoalan hilir yang tak pernah dapat kita selesaikan secara total. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini? Saya ingin memantik pikiran saudara-saudara dengan mencermati situasi belakangan ini dan variabel penyebabnya. Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya banggakan, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat.
Hingga puncaknya anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak jok-jok segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4, sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada aturan tersebut, hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita, tetapi saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau wewenang pembuat undang-undang, sehingga sampai hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Artinya tahun 2024 mendatang kita akan mengalami situasi yang sama dengan kontestasi presiden yang hanya diikuti dua pasang calon yang head to head dan memicu polarisasi di akar rumput. Saudara-saudara peserta Rakernas yang saya banggakan, saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidensial threshold yang diatur di Undang-Undang Pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon. Tetapi tidak begitu dalam prakteknya, buktinya dalam 2 kali pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Kedua, presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi kemunculannya digebosi aturan main
yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama, padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah, desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Inilah yang harus menjadi perhatian pemuda Lira dalam Rakernas hari ini, sehingga pemuda Lira dapat mengambil peran kebangsaan yang besar untuk Indonesia yang lebih baik. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para pemuda Lira se-Indonesia juga memiliki agenda yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bekal bahan dalam rapat kerja nasional kali ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas tahun 2021 DPP Pemuda Lira saya nyatakan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.